Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa televisi edukasi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bertemu lagi bersama Anda semua tentunya dalam siaran pendidikan interaktif Bedah Kisi-Kisi Ujian Nasional. Ya seperti biasa kita akan sama-sama melakukan satu pembahasan tentunya untuk mata pelajaran yang nanti akan diujiankan untuk adik-adik yang duduk di bangku sekolah dasar. Dan mata pelajaran yang akan dibahas beserta soal latihannya pada kali ini adalah mata pelajaran Bahasa Indonesia. Tentunya bersama Bapak Wahyu Hartanto Jati dari SD Madania Bogor. Kita sapa dulu ya adik-adik ya. Halo Bapak, apa kabar Bapak hari ini? Kabar baik. Iya, kali ini apa yang akan dibahas tentang bahasa Indonesia? Kali ini kita akan membahas tentang menyusun kalimat tanya sesuai dengan isi paragraf. Iya, wah itu merupakan salah satu topik yang biasanya banyak sekali keluar di ujian nasional ya Pak ya? Betul. Baik Pak, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi ya Pak ya. Iya, dan untuk pemirsa dan juga adik siswa yang ingin memberikan pertanyaan, boleh saja bergabung bersama kita semua di sini. Bisa menelpon kami di line telepon bebas pulsa di 0800 140 3046 atau bisa juga melalui SMS di 0852 83868667 atau bisa juga melalui Facebook kami di Televisi Edukasi. Dan ingat, seperti biasa di akhir segmen nanti, di segmen yang keempat, kita akan ada kuis si kuadran, cerdik, cepat, cermat, dan ceria, yang pastinya akan memberikan hadiah yang sangat menarik sekali untuk adik di rumah yang bisa menjawab pertanyaannya dengan jelas dan pastinya sangat memperhatikan betul penjelasan yang akan dijelaskan pada hari ini seputar bahasa Indonesia. Dan untuk adik siswa yang tidak berkesempatan untuk menyaksikan secara live siaran Televisi Edukasi pada kali ini, kalian bisa menyaksikannya secara live streaming dan juga mendownload soal-soal latihan yang kali ini dibahas dengan mengakses tve.kemdikbud.go.id. Baik pemirsa dan juga Bapak Wahyu, sebelum kita memulai pembahasan yang lebih lanjut tentang bagaimana membentuk pertanyaan dari suatu paragraf, ada baiknya kita saksikan dulu siaran yang satu ini. Silahkan. Ya, bagaimana adik-adik di rumah sepertinya sudah bisa sedikit menyimpulkan apa yang akan kira-kira kita jelaskan pada kesempatan pada kali ini ya Pak ya. Itu ada banyak sekali seperti paragraf begitu ya Pak, mencatat rangkuman, butir pokok. Itu hubungannya apa Pak dengan memberikan pertanyaan pada setiap paragraf begitu? Ya, pada tiap paragraf tentunya ada informasi-informasi yang kita ingin tahu. Dan cara untuk mengetahui sesuatu adalah lewat bertanya. Bertanya, keterampilan bertanya itu salah satu cara untuk kita mendapatkan informasi. Begitu ya? Betul. Nah, seperti ini apa yang menulis butir-butir pokok begitu ya? Itu ada informasi tentang butir pokok, apa butir pokok paragraf misalnya ya. Jadi kita membaca secara detail paragraf itu, maka kita akan bisa menjawab hal-hal inti yang ditanyakan ataupun hal-hal rincian-rincian tertentu dari paragraf tersebut yang ditanyakan. Iya, betul ya. Dan sebetulnya setiap kali kita membaca pasti kita mengerti ya Pak ya bagaimana pertanyaan dari setiap paragraf yang diberikan begitu ya. Nah, kalau begitu Pak langsung saja kita bahas lebih lanjut lagi. Sepertinya adik di rumah juga sudah siap ya dengan catatan ya Pak tentang indikator yang pertama. Silahkan Bapak. Terima kasih. Jadi kita kali ini akan belajar menyusun kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf ya. Tentunya kita harus melihat ya. Pertama, setelah kalian nantinya menyusun kalimat tanya ya, siswa dapat menyusun kalimat tanya sesuai dengan isi paragraf. Inilah indikatornya. Dan kalimat tanya itu sendiri apa? Kalimat tanya adalah kalimat yang berisikan pertanyaan pada orang lain atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh informasi ya. Kalimat ini digunakan untuk memperoleh informasi ya. Kalimat tanya tentunya diawali dengan kata tanya misalnya ya, apakah yang dikehendaki petani itu ya, dan diakhiri dengan tanda tanya. Tanda tanya, betul. Mengapa jalanan macet pada pukul 7 sampai 8 pagi ya, diakhiri dengan
tanda tanya. Tanya. Ya. Jadi kalimat tanya diawali oleh tanda tanya, diakhiri dengan diawali dengan kata tanya, betul, dan diakhiri dengan tanda tanya. Ya. Iya, baik. Dan tentunya ada banyak kata tanya, tidak sekedar apakah dan mengapa. Ya. Begitu ya Pak. Tetapi ada kata bagaimana, di mana, kapan, ya, berapa. Baik. Sesuai dengan apa yang ingin kita tanyakan dari satu paragraf itu ya Pak. Ya, baik Pak, kalau begitu langsung saja Pak, kira-kira soal yang berhubungan dengan ini apa Pak? Oke, kita langsung ke latihan soal. Ya. Soal yang pertama, kalian perhatikan baik-baik. Ya, Ari merayakan ulang tahun di panti asuhan Kasih Bunda. Dia ingin berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti. Ari ingin anak-anak panti asuhan bisa menikmati makanan lezat yang dibeli ibunya. Nah, kalimat tanya yang tepat untuk paragraf di atas adalah apakah A, apakah Ari dapat membahagiakan anak-anak panti asuhan, ataukah B, mengapa Ari merayakan ulang tahun di panti asuhan, ataukah C, mengapa anak-anak itu tinggal di panti asuhan, ataukah terakhir D, siapa yang membuat kue ulang tahun Ari. Ya. Iya. Dari 4 pilihan tersebut, ya, yang tadi sudah ada ini, perhatikan ya, dari 4 pilihan ini dengan bacaan ini kalian lihat baik-baik. Informasi apa yang lebih berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaannya, kalimat-kalimat tanya ini. Apakah kalimat-kalimat tanya itu jawabannya ada di dalam paragraf itu? Betul, begitu ya, apakah kalimat-kalimat tanya ini jawabannya ada pada paragraf ini. Ya. Nah, kira-kira jawabannya yang mana Dan Pak jawabannya yang paling tepat? tentunya yang B ya. Nah, mengapa Ari merayakan ulang tahun di panti asuhan? Jadi di sini lebih berupa motivasi Ari. Di sini ternyata motivasinya Ari ingin berbagi kebahagiaan. Nah, maka pertanyaannya mengapa ya? Mengapa Ari merayakan ulang tahun di panti asuhan? Karena ada keinginan dia, ya, ada keinginan dari Ari untuk berbagi kebahagiaan ya dengan anak-anak panti. Ya, Ari ada keinginan agar anak-anak panti bisa menikmati makanan lezat yang dibeli ibunya. Ya. Nah, iya baik itu ya. Ada pertanyaan, ada jawaban dalam paragrafnya ya Pak. Itu dia kata kuncinya ya Pak ya, yang bisa diingat-ingat oleh adik siswa di rumah. Baik Pak, untuk memperlancar kembali adik-adik untuk menjawab ujian nanti, kira-kira ada soal latihan selanjutnya? Betul, latihan yang kedua. Ini ada paragraf ya, perhatikan baik-baik. Manfaat daun sirih adalah ya, daun sirih dapat digunakan untuk obat mimisan dan gatal-gatal. Cara mengolahnya sangat mudah. Jika kita gatal-gatal, daun sirih direbus, lalu air rebusan diminum atau diremas, lalu digosokkan ke bagian yang gatal-gatal, karena daun sirih banyak mengandung antibiotik dan antihistamin. Ya. Betul. Dan yang ditanyakan di sini, kalimat tanya yang tepat untuk dikemukakan berdasarkan bacaan di atas. Ya. Apakah A, apa manfaat daun sirih? Ya. B, seberapa besar daun sirih? C, bagaimana daun sirih dapat bermanfaat? Ataukah D, untuk apa manfaat daun sirih? Ya, oke. Tentunya pertanyaan yang pas, yang tepat adalah yang A, lebih ke apakah manfaat daun sirih? Ya, dan bukan yang D. Ya, mengapa D tidak termasuk di sini? Karena kalimat tanya diawali dengan kata tanya, ya. Oh ya. iya, betul. Dan tidak menggunakan untuk, ya, tetapi untuk, ya, apa manfaat, ya, apa manfaat daun sirih, ya, seperti itu. Iya, jadi ya meskipun sebenarnya dalam arti itu sama saja ya Pak ya untuk menanyakan manfaat, tapi adik di rumah harus ingat harus diawali oleh kata tanya dan diakhiri oleh tanda tanya. Iya Pak, kalau begitu Pak ada satu pertanyaan bisa kita bacakan dulu ya Pak ya, dari SMS nomor telepon 0877821 sekian-sekian. Pertanyaannya, contoh kalimat tanya formal dan informal adalah, nah itu dia Pak. Jadi kalimat tanya formal dan informal ya. Yang formal itu menggunakan kata mengapa ya, bukannya kenapa. Kalau kenapa itu informal. Ya. Bagaimana itu formal, tetapi gimana
itu informal. ya. Iya, betul. Jadi bergantung pada baku tidak bakunya kata tanya yang digunakan. Formal tidak formal. Iya, baik ya. Itu tergantung juga kemana adik ingin bertanya ya. Betul, Kemana adik siswa betul. ingin bertanya. Atau mungkin kepada teman, atau mungkin kepada guru. Itu beda tingkatannya ya Pak ya. Betul, Formal betul dan juga sekali. informal. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami juga masih menunggu ya Pak partisipasi adik-adik di rumah untuk memberikan pertanyaan selanjutnya. Iya Pak, kalau begitu masih ada soal-soal selanjutnya yang bisa kita bagikan kepada adik-adik di rumah? Iya. Jadi soal berikutnya, soal yang Pastinya ketiga. berhubungan dengan kalimat tanya ya. Ya. Berikut ini ada pertanyaan. Untuk menjaga udara malam yang dingin diperlukan pakaian yang tertutup seperti sarung, jaket, dan tutup kepala. Pertanyaan yang tepat untuk jawaban di atas ya. Pasti adik-adik bisa Apakah mengira ya. A, bagaimana untuk menjaga udara malam? C, B, siapa yang menjaga udara malam yang dingin? C, apa yang harus dipakai untuk menjaga badan dari udara malam? D, berapa pakaian yang tertutup yang harus dipakai. Wah, pasti ya. adik di rumah sudah bisa menebak. Kira-kira jawabannya yang mana Pak yang tepat? Oke, jawabannya adalah yang C. Iya, betul. Apa yang harus dipakai untuk menjaga badan dari udara malam? Iya, Ya, baik. tentunya di sini ada. Betul sekali. Terima kasih Bapak sampai sejauh ini ya Pak. Sudah 3 soal sepertinya adik Iya. di rumah juga sudah mulai mengerti kira-kira bagaimana kata kunci dan juga kisi-kisi yang harus dilakukan. Dan kami juga masih menyimpan banyak sekali soal latihan, tapi kami harus jeda dulu sebentar. Tetaplah bersama kami dalam siaran pendidikan interaktif pada kisi-kisi ujian nasional.